Dengan penuh sukacita, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya ibadah saat ini menjadi berkat bagi kita. Mari sejenak kita dengarkan warta jemaat singkat. Pertama, kami mengajak kita semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sepanjang ibadah berlangsung di gereja. Kami menghimbau juga agar kita meluangkan waktu untuk melakukan vaksin dosis ketiga. Kedua, seusai ibadah hari ini, kami ingatkan kepada kaum ibu untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah kaum perempuan. Ketiga, sakramen anak akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 22 Mei 2022. Keluarga yang ingin mengikut sertakan anaknya untuk dibaptis, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri kepada sekretaris jemaat. Pendaftaran ditutup pada Minggu 15 Mei 2022. Penggembalaan prabaptis akan dilaksanakan pada Minggu 15 Mei 2022. Para orang tua yang telah mendaftarkan anaknya wajib mengikuti penggembalaan tersebut. Keempat, kami meminta kesediaan warga jemaat untuk mengisi formulir pendataan ulang warga jemaat. Sangat kami harapkan agar formulir tersebut dapat kami terima kembali beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Jika ada dokumen yang belum bisa dipenuhi, Bapak Ibu dapat membubuhkan keterangan atau penjelasan yang memadai di dalam formulir tersebut. Kelima, Komisi Anak menyelenggarakan bazar pada hari ini. Diharapkan dukungan warga jemaat. Bazar ini dilakukan dalam rangka pencarian dana untuk mendukung program Komisi Anak, yakni Sekolah Injil Liburan pada Juni 2022. Keenam, mari kita dukung program Komisi Pembangunan dalam hal gerakan 2 sak semen. Komisi Pembangunan juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh warga jemaat dalam hal lelang plester tembok gereja yang sudah sepenuhnya terpenuhi. Dan setelah ibadah, Ketua Komisi Pembangunan akan menyampaikan laporan singkat. Selanjutnya, Bapak Ibu dipersilahkan mencermati laporan keuangan jemaat periode 11 sampai 17 April 2022. Jika ada hal-hal yang belum termuat di dalamnya, dengan tangan terbuka kami menerima koreksi. Dan Bapak Ibu yang hendak menyampaikan puji-pujian dapat memanfaatkan slot kosong dalam jadwal persembahan pujian di halaman 5. Warta jemaat selengkapnya dapat Ibu Saudara baca dalam buket jemaat. Kami juga memohon perhatian dari kita semua untuk menjaga kebersihan selama dan sesudah ibadah. Bawa dan simpanlah buklet atau kertas liturgi yang Bapak Ibu Saudara pegang, atau sekiranya tidak diperlukan lagi, buanglah di tong sampah. Mari kita sama-sama memelihara gereja yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah. Bersama seluruh saudara di dalam Kristus, mari kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 2, Allah Bapa Tuhan. Saya mengajak jemaat bangkit berdiri. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih
Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Nas pembimbing hari ini dilandaskan pada kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 33. Demikian bunyinya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat tenggelam dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Nyanyilah hai serapi, mainkan harpa berdenting, ikutlah manusia, mengumumkan namanya, mengagungkan namanya. Kini, marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan memohon pengampunannya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami langgar. Kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan menyingkirkan orang lain. Ajaran kasih-Mu tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya, kami gemar memuaskan kepentingan sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan, kebencian, atau keputusasaan menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Tetapi
Allah itu adalah kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerah-Nya, Ia memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam hidup yang baru, yakni berdasarkan surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai 22. Saya mengundang kita semua berdiri. Beginilah firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah tuntunan hidup baru saat ini. Sekarang mari kita dengarkan kesaksian puji-pujian yang dibawakan vokal grup Komisi Pemuda. Pada mereka dipersilahkan. Jangan lupa seselami
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tak hentinya kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami begitu bersemangat mau memberikan waktu datang di gereja ini untuk dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk segala tenaga, kesehatan yang bisa memberikan kami semangat untuk bisa datang di rumah-Mu saat ini. Kami juga merenungkan bagian dari firman-Mu. Mampukan kami memahami, membaca, mendengarkan firman-Mu ini dengan benar, sehingga kami bisa mengerti maksud dan tujuan firman-Mu ini dalam hidup kami. Urapi bibir hamba-Mu, supaya apa yang diperkatakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai bahan renungan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 28. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Jadi, bila mana kami
beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti manusia, sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Haleluya. 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 Salam. Ya Ahabu. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita masih terus memiliki semangat yang luar biasa. Setelah berturut-turut kita beribadah hari Jumat, hari Minggu, lalu langsung lagi hari ini, saya percaya kita tetap semangat karena Kristus Yesus sudah bangkit. Amin Bapak Ibu. Hari ini tema firman Tuhan kepada kita berkata, bangkit untuk membangkitkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kebangkitan Kristus, salah satu pergumulan Paulus adalah menghadapi orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan kebangkitan Kristus. Paulus
menghadapi orang-orang yang meragukan bahwa Kristus itu tidak bangkit. Ada juga yang mengatakan Kristus itu bangkit. Konteks masyarakat pada saat itu yang sangat pluralis, majemuk, ya bebas dalam memberikan buah pikiran, pendapat, maka muncullah pandangan-pandangan seperti ini. Dan ini sangat mempengaruhi pandangan jemaat Korintus pada saat itu. Tak sedikit dari mereka mulai luntur pemahaman mereka bahwa Kristus memang benar sudah bangkit. Akibat pandangan-pandangan yang muncul dari berbagai orang pada saat itu, memudarlah pandangan jemaat Korintus pada saat itu mulai ragu. Apakah Kristus itu benar-benar bangkit atau tidak? Oleh sebab itu Paulus membangkitkan semangatnya untuk terus memberikan penyadaran bagi masyarakat pada saat itu dan juga kepada jemaat Korintus supaya tidak terpengaruh dengan pandangan-pandangan tersebut. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di situ Paulus terus memberi penyadaran bahwa Kristus itu benar bangkit. Ketika kita tidak percaya bahwa Kristus itu benar-benar bangkit, maka sia-sialah segala harapan kita selama ini. Maka sia-sialah ketika kita menaruh kepercayaan kepada Kristus selama ini, maka tidak ada juga gunanya ketika kita mengatakan saya membaptiskan diri di dalam Yesus, tapi ketika kita tidak percaya bahwa Kristus itu sudah bangkit, maka bagi Paulus itu adalah hal yang sia-sia. Di sini Paulus menyadarkan, ayo percayalah bahwa Kristus itu sudah bangkit. Oleh semangat Paulus yang terus bergelora, membangkitkan semangat orang-orang pada saat itu supaya percaya. Berbagai hal nasihat disampaikan bahwa ketika orang yang mengaku percaya, saya percaya kepada Yesus, tapi saat ini tidak percaya bahwa Kristus sudah bangkit, maka hidupnya jauh lebih malang dibandingkan dengan orang yang selama ini tidak pernah mengaku bahwa saya percaya Kristus. Jika orang yang selama ini mengaku bahwa saya percaya Kristus, tapi meragukan kebangkitan Kristus, maka hidupnya jauh lebih buruk dibandingkan dengan orang lain. Itu penekanan yang disampaikan oleh Paulus. Saudara-saudari, pada hari Minggu yang lalu saya menyaksikan, walaupun saya susah mengikuti ibadah di sini karena di sekolah minggu saya ada, melihat semua orang begitu bersukacita, begitu bersemangat. Nuansa baju yang lebih ke warna putih memperlihatkan bahwa kita bangkit, memperlihatkan juga semangat yang luar biasa. Saya yakin bahwa semangat itu tidak berhenti di hari Minggu yang lalu, tapi terus menerus. Saya yakin bahwa kita berdoa, tak sedikit saudara-saudari memberikan ucapan selamat Paskah, baik melalui WA, SMS, media sosial yang lain. Begitu banyak orang berlomba-lomba menyampaikan stiker-stiker semangat, Kristus sudah bangkit, selamat Paskah. Sungguh luar biasa, kita merespon hal itu dengan hal-hal positif. Tapi saya yakin bahwa semangat itu terus bergelora dalam diri kita, tidak berhenti sampai di situ. Tapi firman Tuhan malam ini, hari ini juga mengingatkan kita bangkit untuk membangkitkan. Apa maksudnya ini? Begitu banyak orang bersemangat, membangkitkan semangat. Semoga juga semangat yang terlihat bukan hanya lawah heda sifau mana baruru ya,
Tak ilan abu dah semangat, bah semangat ita. Nanosi mana dah baagalus si air redup, ya. Tapi ketika punya prinsip bahwa saya bangkit, saya bersemangat karena Kristus bangkit, maka saya juga bangkit. Tentu kebangkitan yang kita perlihatkan baik lewat pelayanan di tempat kita bekerja, hendaknya juga memberikan kebangkitan bagi orang lain. Jangan sampai kebangkitan semangat kita bukan membangkitkan semangat yang ada di sekitar kita, justru meredupkan. Di sini kita dituntut juga berhikmatlah, membangkitkan semangat yang baik menurut pandangan kita, supaya yang ada di sebelah kita tidak redup semangat kebangkitannya. Saudara-saudari, tanggal 21 April kemarin, kita mengingat salah satu tokoh yang amat terkenal di negara kita, tokoh perempuan. Adakah yang mengingat tokoh itu namanya siapa? Raden Ajeng Kartini, ya. Ya, tak sedikit juga orang memberikan pesan, stiker, video mengatakan bahwa selamat Hari Kartini. Apakah bapak-bapak menyampaikan hal itu? Saya mendapatkan kebanyakan dari perempuan ternyata. Apakah bapak-bapak juga menyampaikan hal itu kepada istri, kepada sesama bahwa selamat Hari Kartini? Sampaikan Bapak Amasanya, saya tanya sama Ibu Sania dan nanti ya. Ada lagi yang menyampaikan kepada istri atau kepada temannya perempuan, laki-laki, selamat Hari Kartini, ada? Hanya Bapak Amasania. Suami saya aja telat, lupa karena sibuk. Mengingat semangat Ibu Kartini itu Bapak Ibu sangat luar biasa. Bangkit semangatnya dan juga membangkitkan semangat orang lain. Saya melihat dalam dua sisi kebangkitan yang diperlihatkan oleh Ibu Kartini bukan hanya membangkitkan semangat kaum perempuan untuk berani menembus batas yang selama ini justru mengekang hidup mereka, tapi harus berani menembus batas. Tapi kebangkitan itu juga mendorong kaum laki-laki supaya sadar bahwa ayo berilah kesempatan bagi kaum perempuan. Saya rasa kebangkitan yang diperlihatkan Kartini itu telah juga mendorong kita kaum laki-laki, para kaum laki-laki untuk memberi kesempatan kepada kaum perempuan. Untuk mendorong, ayo perempuan, aktualisasikan dirimu, gali ilmu yang baik dalam dirimu, perlihatkan bahwa Anda bisa. Ini salah satu contoh yang ada jelas di negara kita. Bagaimana semangat yang dibangkitkan memberi pengaruh positif bagi orang lain. Sampai hari ini kebangkitan itu terlihat. Tapi di sini juga saya mewanti-wanti kaum perempuan, jangan kebablasan. Ya, ketika sudah diberi kesempatan, ayo bangkit. Jangan kebablasan. Apalagi sekarang kemajuan zaman. Jangan berkata, kan sudah diberi kesempatan, perempuan itu maju. Jadi suami laki-laki itu tidak boleh menegur lagi istri. Terserah mau berjam-jam di depan HP, terserah keluarga terurus atau tidak, saya jalan, ada teman-teman di luar sana. Bukan itu juga kebangkitan yang dimaksud. Tapi kebangkitan yang memperlihatkan aura positif. Sehingga seluruh, kalau misalnya dalam keluarga, seluruh seisi rumah mendapatkan juga hasil kebangkitan yang kita perlihatkan itu. Dan jangan sampai kebangkitan itu meredupkan juga semangat kaum laki-laki. Tak sedikit juga saya lihat hal itu. Perempuan, ya, setelah diberi kesempatan, perlihatkan semangatmu. Justru meredupkan
semangat kaum laki-laki. Tidak seperti itu. Ya. Tapi hendaknya semangat itu memberi semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam pelayanan kita di gereja, kita belajar. Saya melihat begitu banyak orang yang bersemangat untuk mau ambil bagian dalam pelayanan, untuk mau ambil bagian dalam mendukung pembangunan gedung gereja secara fisik maupun pembangunan secara rohani kita. Saya menyaksikan hal itu Bapak Ibu. Tapi mari, hendaknya setiap semangat itu terus memancarkan aura positif bagi sesama kita, antara satu dengan yang lain, antara orang tua dengan anak, sesama pemuda, ibu dan juga anak-anak. Sehingga kita tetap berjalan searah. Dan semangat kebangkitan itu bersama-sama kita nikmati. Jangan kita merasa bangga. Oh, saya bersemangat sekali. Gak apa-apa, saya melakukan semuanya tidak masalah. Tapi yang lain redup. Segeralah introspeksi diri. Ada apa? Benar yang kita lakukan baik. Tapi ada apa? Kok meredupkan semangat yang lain? Pertanyakanlah itu dalam diri kita. Tapi saya yakin Bapak Ibu, kita memiliki semangat kebangkitan yang bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari bangkitkan semangat yang membangkitkan. Hilangkan semangat yang meredupkan semangat orang lain. Tapi hendaknya kita berjalan dengan semangat yang terus bergelora secara bersama-sama. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengundang kita berdiri semua. Mari bersama-sama mengaku iman di hadapan Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita saksikan bersama persembahan pujian dari Komisi Anak. Disilahkan. Hebat yang terhebat.
Kini saatnya kita menyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah, kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain dapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita mengumpulkan 4 jenis persembahan syukur di dalam 4 amplop. Pertama untuk pelayanan jemaat, kedua untuk pembangunan gereja, ketiga untuk pelayanan diakonia dan di sinode, dan keempat untuk mendukung pelaksanaan sidang sinode gereja. Amin. Mari puji Raja sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya. Panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia, yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Terpujilah Allah kami yang penuh kasih dalam hidup kami. Hari ini kami diperkenankan memuji memuliakan Tuhan. Dari awal, pertengahan, dan hingga sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini. Sungguh nyata penyertaan-Mu ya Allah. Kami bersyukur untuk segala firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami boleh membangkitkan semangat kami untuk membangkitkan juga semangat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami supaya kami berhikmat dalam menggunakan setiap semangat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, sehingga benar membuahkan hasil yang baik dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hari ini kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam kondisi kurang sehat. Bapak Amarut, Bapak Amasada, Ibu Ina Alex, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Kiranya dalam segala pergumulan yang mereka sedang hadapi saat ini, karena sakit penyakit yang melemahkan fisik mereka, kini kami hanya terus memohon pertolongan-Mu. Nyatalah kiranya atas seluruh tubuh mereka,
sehingga penyakit ini boleh lalu dari tubuh mereka. Dan kami berharap anugerahkan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudari yang kami kasihi ini, dan kiranya kesabaran yang daripada Tuhan menaungi saudara-saudari kami ini, sehingga setiap saat terus menaruh harapan yang sungguh kepada Tuhan. Berkati seluruh keluarga yang terus juga berjuang dalam mendampingi, merawat. Tuhan kiranya juga menganugerahkan kesehatan, sukacita dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan bagi seluruh anggota keluarga. Kami juga mendoakan anak-anak kami, anak kembar dari Bapak Amaina Kairos. Kami terus memohon pertolongan Tuhan untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan tetap menjaga, karena anak kami masih dalam perawatan medis. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan menjaga, memberkati setiap penanganan-penanganan yang dilakukan medis, sehingga anak kami juga semakin hari semakin ada perkembangan, sehingga anak kami ini nanti boleh juga bersama-sama dengan kami di tempat ini. Oleh sebab itu, kiranya mereka selalu terjaga oleh cinta kasih dari Allah melalui orang-orang yang mendampingi anak-anak kami ini. Kami mendoakan Bapak Amaina Kairos, kiranya Tuhan tetap menjaga mereka, menganugerahkan semangat, sukacita, dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Ibunya Kairos yang masih dalam proses pemulihan, anugerahkan tenaga, semangat, dan kiranya kesehatan yang sempurna daripada Tuhan nyata atas hidup Ibu Ina Kairos. Ya Bapak, setelah ibadah ini kami juga melakukan berbagai pelayanan-pelayanan. Kami terus berharap Tuhan menopang kami, menolong kami dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan setelah ibadah ini, bahkan dalam berbagai pertemuan-pertemuan. Kami terus memohon Tuhan hadir dalam setiap yang kami lakukan, dan kiranya nama Tuhan terus termuliakan. Pelayanan yang berlangsung sepanjang minggu ini kami serahkan dalam pertolongan dan tuntunan Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan lancar, baik yang dilakukan secara langsung maupun ibadah secara daring. Kami yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, sehingga setiap pelayanan itu menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga terus mendoakan pergumulan kami, khususnya pembangunan gedung gereja ini. Kami terus memohon tumpangan yang dari penghadap Tuhan, kiranya harapan kami ini dengan terwujudnya gereja, dan kami yakin bahwa campur tangan Tuhan tak pernah lalu dari kami. Oleh sebab itu kami mohon segala biaya, peralatan, kebutuhan dalam melanjutkan pembangunan ini. Kami mohon Tuhan bukakan jalan bagi kami, dan kiranya Tuhan tetap mencukupkan. Terlepas dari itu semua, kami mendoakan seluruh panitia pembangunan yang Tuhan sudah percayakan sebagai motor penggerak dalam pembangunan gedung ini. Jagalah hati dan pikiran mereka, saudara, ya Tuhan, dan kiranya mereka selalu memiliki semangat yang luar biasa yang daripada Tuhan, dan kiranya kerjasama yang baik terus bertumbuh di antara saudara-saudari kami yang menjadi motor penggerak kami. Kami juga mendoakan seluruh warga jemaat, anugerahkan kami pikiran yang baik, hati yang penuh dengan ketulusan dalam mendukung pembangunan gedung gereja ini. Mampukan kami bergandengan tangan secara bersama, sehingga kami boleh saling bahu-membahu, sehingga pergumulan kami ini kami bisa lalui secara bersama-sama. Kami juga mendoakan seluruh para pelayan yang Tuhan percayakan di Amin Hermon ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, hikmat dan kebijaksanaan serta kesabaran yang daripada Tuhan terus menaungi hati dan pikiran kami semua. Mampukan kami tetap bergandengan tangan, sehingga dalam setiap pelayanan yang dilayankan ini benar-benar menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang bergumul dalam biaya hidup,
keuangan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya dalam setiap kesulitan umat-Mu, Engkau mempermudah jalan bagi mereka untuk mendapatkan rezeki yang daripada Tuhan. Setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi seluruh umat-Mu, kami mendoakan Tuhan kiranya terus memberkati, supaya melalui juga pekerjaan itu, umat-Mu semakin merasakan betapa banyak berkat-berkat-Mu terus mengalir atas mereka. Ya Bapa, kami bersyukur hari ini kami bisa memberikan persembahan syukur kami dari berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami serahkan dengan sepenuh hati. Terimalah kiranya persembahan ini ya Bapa, dan mampukan para pelayan dalam mengelola untuk digunakan dalam mengembangkan pelayanan bagi Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kami kembali dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya kasih-Mu selalu menaungi setiap langkah kami, dan kami juga terus memiliki rasa percaya diri karena Tuhanlah sumber kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami, serta yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita akhiri ibadah ini dan kita lanjutkan ibadah yang sejati dalam kehidupan nyata di tengah dunia. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan penjiraga dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegap. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, amalkanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar hari ini.
Tetaplah teguh dalam iman, hiduplah dalam damai sejahtera Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silahkan duduk. Kepada seluruh umat Tuhan kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo. Diberi kesempatan kepada Ketua Pembangunan menyampaikan beberapa hal. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, yang kami hormati seluruh rekan-rekan majelis, yang kami hormati seluruh warga jemaat Gereja Amin Jemaat Hermon. Pertama-tama kami mengucapkan Shalom. Yahoo. Baik, pada hari ini kami berdiri di sini sebagai panitia pembangunan dalam rangka menyampaikan beberapa hal yang perlu kami laporkan terkait kegiatan-kegiatan panitia pembangunan selama 1 semester atau 6 bulan. Pertama, di dalam periode 2021-2026 ini. Ada beberapa hal yang kami perlu menyampaikan, yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini dan juga biaya yang telah kita keluarkan di dalam penyelesaian pekerjaan yang sudah selesai ini hingga pada saat ini. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan keuangannya bahwa pada bulan November, Komisi Pembangunan serah terima dengan antara Komisi Pembangunan yang lama dengan Komisi Pembangunan yang baru. Dalam hal itu, Panitia Pembangunan atau Komisi Pembangunan serah terima berikut dana yang masih ada di kas pembangunan. Kami menjelaskan bahwa pada bulan November saldo awal kita atau saldo awal Komisi Pembangunan adalah
dalam uang tunai sebesar 8.994.138 rupiah. Kemudian yang ada di bank adalah 11.128.006 rupiah. Penerimaan kita selama bulan November dalam bentuk tunai sebesar 10.264.246 rupiah. Kemudian penerimaan di bank sebesar 1.03.781 rupiah. Pengeluaran dengan uang tunai sebesar 210.000 rupiah dan pengeluaran di bank dalam arti ini pajak uang kita yang ada di bank sebesar 756 rupiah. Sehingga total penerimaan pada bulan November itu sebesar 31.371.925 rupiah dan pengeluaran 210.756 rupiah. Sehingga saldo akhir 31.161.169 rupiah. Pada bulan Desember penerimaan 19.030.138 rupiah. Kemudian bank 12.131.031 rupiah. Itu yang menjadi saldo kita di bank. Kemudian penerimaan dengan tunai 18.254.000, penerimaan yang di bank 3.988 rupiah. Pengeluaran dengan tunai sebesar 44.791.571 rupiah dan pengeluaran di bank 798 rupiah. Sehingga jumlah penerimaan 18.257.988 dan total penerimaan secara keseluruhan 49.419.157 dan pengeluaran 44.792.369 rupiah, sehingga saldo akhir kita sebesar 4.626.788 rupiah. Pada bulan Januari, saldo awal dalam uang tunai sebesar 7.507.433 rupiah dan di bank 12.134.221 rupiah. Penerimaan dalam uang tunai sebesar 9.466.000 rupiah dan penerimaan di bank sebesar 4.122 rupiah. Pengeluaran dalam uang tunai sebesar 39.914.180 rupiah dan pengeluaran di bank 824 rupiah. Sehingga jumlah penerimaan 9.470.122 rupiah, maka
total penerimaan secara keseluruhan sebesar 14.096.910 rupiah dan pengeluaran 39.115.004 rupiah. Sehingga saldo akhir kita pada bulan Januari 25.818.094 rupiah. Pada bulan Februari saldo awal kita 37.955.613 rupiah. Dan saldo awal kita di bank sebesar 12.137.519 rupiah. Penerimaan dalam bentuk uang tunai sebesar 6.960.000 rupiah dan penerimaan di bank sebesar 10.404.638 rupiah. Pengeluaran dalam bentuk tunai sebesar 50.440.000 kami ulangi 50.440.000 dan pengeluaran di bank sebesar 928 rupiah. Sehingga jumlah penerimaan sebesar 17.364.638 rupiah. Maka total penerimaan secara keseluruhan Rp453.456. Jumlah pengeluaran 50.440.000. Kami ulangi. Jumlah pengeluaran 50.440.928 rupiah. Sehingga saldo awal kita pada bulan Februari sebesar 58.894.384 rupiah. Pada bulan Maret saldo awal kita 50.987.433 rupiah. Kemudian saldo awal yang di bank sebesar 22.541.229 rupiah. Penerimaan dalam bentuk tunai sebesar 18.267.500 rupiah dan penerimaan melalui bank sebesar 17.924.000 rupiah. Pengeluaran dalam bentuk tunai sebesar 16.104.050 rupiah dan di bank 5 juta rupiah. Sehingga jumlah penerimaan 36.191.500 rupiah. Maka total penerimaan secara keseluruhan 7.745.296 rupiah. Jumlah pengeluaran secara keseluruhan 21.104.050 rupiah. Maka saldo akhir kita pada bulan Maret sebesar 13.357.754 rupiah. Pada bulan April, saldo awal kita dengan tunai sebesar 48.823.983 rupiah dan di bank
Rp35.465.229. Penerimaan dalam bentuk tunai Rp4.782.000 dan penerimaan melalui bank Rp4.673.500. Pengeluaran dalam bentuk tunai sebesar Rp3.636.700 dan pengeluaran melalui bank sebesar Rp5 juta. Sehingga penerimaan secara keseluruhan Rp9.455.500. Maka total penerimaan Rp3.903.254 dan pengeluaran sebesar Rp8.636.700. Sehingga saldo akhir sebesar Rp12.539.954. Jadi total penerimaan kita selama ini adalah sebesar Rp90.276.578 dan pengeluaran sebesar Rp165.099.807. Sehingga saldo akhir kita min 74.823.229 Dengan uang kas kita min, maka kami dari panitia pembangunan terpaksa meminjam uang sebesar Rp61.591.550. Kenapa sampai kami meminjam uang ini? Adalah Bapak Ibu perlu mengetahuinya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sampai min uang kas panitia pembangunan? Adalah karena lebih besar pengeluaran kita daripada penerimaan kita. Pengeluaran kita yang besar adalah ada beberapa bagian yang perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu, yaitu penyelesaian toilet pria dan wanita yang ada di belakang kita pada saat ini, kemudian penyelesaian tembok yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu atau di sebelah kanan saya di samping ruang sekolah minggu. Kemudian penyelesaian ruang sekolah minggu. Jadi kita tidak bisa mendirikan ruang sekolah minggu itu kalau tidak mendirikan tembok itu dulu dengan yang berbatas dengan warga, ya. Kemudian penyelesaian atau perbaikan ruang dapur yang ada di sebelah kiri saya ini,
Kemudian pertama pembuatan plester dinding bingkai jendela. Itu yang kita lakukan pertama. Karena waktu itu dari Trubus menginformasikan bahwa menanyakan bagaimana jendela gereja kita. Kemudian setelah kita melihat itu, maka kami melanjutkan untuk plester dinding tahap pertama, yaitu yang ada di belakang saya ini dan yang ada di belakang Bapak Ibu sebelah sana. Setelah kita melihat bahwa itu kelihatannya bagus kalau umpamanya sudah diplester semua, makanya kita melanjutkan kembali untuk membicarakan bagaimana kalau seluruh dinding ini kita plester bersama dengan tiang. Maka itu yang kami lakukan kemarin, dan dengan bantuan Bapak Ibu kami mengadakan lelang dalam plester dinding dan tiang ini, sehingga sekarang ini bisa kita lihat sudah selesai. Kemudian penyelesaian dapur, penyelesaian dapur yang didukung oleh Komisi Perempuan dalam pemasangan lantai atau pemasangan granit di lantai. Maka itulah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama ini, sehingga cukup besar mengeluarkan dana. Tentu Bapak Ibu dalam hal ini, karena selama ini kita telah mengadakan aksi 2 saksimen, aksi 2 saksimen yang kita peruntukkan untuk pembangunan di lantai 1 di atas, dengan jumlah kalau kami hitung di situ sebesar Rp32.400.000. Nah, dana yang kami pinjam tadi sebesar Rp61.591.550 belum kami kembalikan, masih belum kami kembalikan. Dan dana aksi 2 saksimen yang kita kumpulkan sebesar Rp32.400.000 itu masih ada, itu masih utuh, masih ada di bank. Dan dengan laporan kami ini, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kami akan menggunakan dulu uang aksi 2 saksimen itu yang sebesar Rp32.400.000 itu untuk membayarkan pinjaman uang yang telah kita pergunakan untuk menyelesaikan pembangunan yang saya sampaikan tadi. Kenapa kami sampai meminjam uang tersebut? Adalah kami mengejar target tersebut. Seperti toilet kita pada saat ini. Sekarang sudah bermanfaat, sudah bisa kita pergunakan. Kemudian kita lihat lagi ruangan sekolah minggu untuk anak-anak kita. Kita sudah bisa pergunakan, anak-anak kita sudah mereka bercanda dengan teman-temannya di sana,
guru-guru sekolah minggu sudah bisa melaksanakan kegiatan ibadah sekolah minggu dan tidak melalui Zoom lagi. Ya. Jadi itu yang kita bersyukur bahwa ada yang memberikan pinjaman untuk kita. Kalau tidak ada, itu ya tentu kita berhenti dulu sesuai dengan dana yang ada sama kita. Ya, dan mungkin ruangan sekolah minggu itu atapnya belum sampai terpasang, ya, belum tertutup. Ya. Sehingga itulah yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu dalam laporan kami pada saat ini. Dan mungkin Bapak Ibu juga nanti setelah keluar dari ruangan ini bisa membaca secara rinci. Telah kami tempel di sebelah kiri kalau kita menuju pintu keluar nanti. Sudah kami tempel di situ, bisa Bapak Ibu nanti membacanya. Kemudian di dalam melaksanakan sebagian pelesteran maupun ruangan dapur adalah dibantu dari warga jemaat. Jadi seperti plesteran dinding yang tahap pertama tadi, yang ini dengan yang belakang itu adalah 50% dari kas panitia pembangunan dan 50% dari seseorang warga jemaat kita yang membantu dana tersebut. Kemudian dari plesteran dinding yang kedua dan tiang ini itu juga Bapak Ibu membantu terutama dalam kita mengadakan lelang. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan dapur. Perbaikan dapur kita ada 2 tahap. Tahap pertama itu plester dinding dan pemasangan meja wastafel dan meja tempat kompor gas itu, ya. Dan itu dibantu sebagai persembahan syukur dari seseorang warga jemaat juga untuk menyelesaikan atau memperbaiki dapur itu. Kemudian dapur yang tahap kedua itu juga dibantu dari Komisi Perempuan. Ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Dan kami dari Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari atas kebersamaannya selama ini dalam kegiatan-kegiatan kita yang telah kita laksanakan, baik secara moral, secara materi, maupun secara tenaga juga, yang selama ini kami lakukan dalam kegiatan gotong royong setiap hari Sabtu dan hari-hari libur atau tanggal-tanggal merah. Dan juga dari masing-masing sektor kegiatan gotong royong yang sudah mulai dilaksanakan. Kami dari Panitia Pembangunan semuanya itu mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya tersebut. Kemudian kami sampaikan juga dalam kesempatan ini, kita untuk melanjutkan ke lantai 1 di atas.
dalam melanjutkan ke lantai 1, kami juga sudah ketemu dengan tukang, kami sudah koordinasi dengan tukang, dan sementara mereka belum bisa memulai untuk bekerja, karena pada bulan ini adalah puasa, dan pada awal Mei nanti Lebaran. Sehingga pada warta-warta yang telah kami sampaikan pada bulan-bulan yang lalu, bahwa nanti pada bulan April kita akan memulai ke lantai 1. Namun untuk bulan April dan bulan Mei belum bisa kita laksanakan kegiatan tersebut. Dan kami juga selalu koordinasi dengan tukang kapan bisa ada waktunya. Maka dengan rencana-rencana kita ke depan, ya, kami mohon dukungan dan doa dari Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana kebersamaan kita untuk melanjutkan pembangunan ini ke depan, terutama kita untuk melanjutkan ke lantai 1, dan yang kita rencanakan adalah mendirikan tiang dulu. Ya, kita mendirikan tiang, setelah itu baru nanti kita memikirkan lagi apa yang akan kita rencanakan selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu dalam pelaporan ini. Kiranya apa yang telah dilakukan Bapak Ibu selama ini, kiranya Tuhan selalu memberikan dan melimpahkan segala berkat-berkat-Nya kepada kita, dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Demikian, salam dari kami, Yahowu.